Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap komunitas Jelambarantau yang pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama hadir dalam rutinitas malam Jumat. Sengaja malam Jumat ini kita isi dengan hal-hal yang sifatnya baik menurut Allah, insya Allah, dan ini kajian dalam rangka mengisi malam Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan keterbukaan untuk kita semua, lalu jadikan amal soleh untuk kita semua yang diharapkan malam hari ini akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kita berhak mendapatkan syafaatnya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melangkahkan kaki, mengerahkan kemampuan kita, walau sebatas menggunakan kuota dan handphone kita. Tapi insya Allah yang namanya niat yang kuat dalam hati kita, usaha dan ikhtiar kita, Allah tidak akan pernah membuat sia-sia itu. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa mengajarkan kita berbagai kebaikan. Nabi yang semata-mata mengingat umatnya dalam kebaikan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa jadinya? Misalkan kalau Nabi Muhammad tidak memaksa kita, Nabi Muhammad tidak memberikan contoh kepada kita, mungkin kita akan merasakan kesulitan dalam berbuat baik. Maka dari itu, bersyukurlah kita kepada Allah. Bersyukurlah kita kepada Nabi Muhammad atas contoh-contoh yang telah diberikan. Kalau malam hari ini saya lanjut saja akan membahas mengenai sir atau asrar, rahasia-rahasia sholat fardu, di mana sholat ini adalah merupakan ibadah kepada Allah di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kalau saya katakan sholat ini ibadah yang sesegera mungkin harus kita benahi. Dan sholat itu tidak memerlukan biaya yang begitu besar. Tidak memerlukan cara-cara yang seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah saum
kita harus menunggu bulan Ramadan. Kalau ibadah haji, kita menunggu nanti pada waktunya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi sholat akan sesegera mungkin kita lakukan. Entah itu sholat sunnah atau sholat fardu. Maka timbullah pertanyaan kita. Apa rahasianya? Sholat kok ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ini apa? Kadang kita kalau lagi kangen-kangennya sholat, sampai pengen nambah sholat itu. Kadang kalau kita lagi males, pengen ngurangin itu sholat itu. Tapi karena sholat ini adalah sebuah ketetapan, sebuah azimat, artinya kita tidak bisa mengurangi dan tidak bisa melebihi kecuali di tempat dan kondisi tertentu. Angka 2, 3, dan 4 ini, ya, sholat subuh misalkan 2 rakaat, kan begitu. Sholat maghrib 3 rakaat. Selain itu semuanya 4 rakaat. Angka ini sudah Allah persiapkan dari awal. Kalau kalian, kawan-kawan saya, pasti kalau 2, 3, 4, ini angka 9. Ya. Angka 9 ini angka sangat baik, oh ya kan? Angka 9. Cekau gitu ya kan? Oh. Atau cekih gitu kan? Angka 9 ini. Angka yang baik gitu. Rokok saja ada yang 2, 3, 4 gitu kan. Begitu. Jadi angka ini bukan angka yang tanpa alasan kenapa dalam sholat kita ada 2, 3, dan 4. Angka 2 dan 3, 4 ini berada dalam sholat kita kalau kita merujuk pada kitab Khazinatul Asrar. Di sini ada bab yang khusus mengenai asrarus sholawatil maktubat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muqatilun. Qala muqatilun radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Kana ana sopo an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yusolli solat sopo kanjeng Nabi. Bimakkata ing dalem negeri Mekah. Rok'ataini ing rong rokaat. Bil godati ing dalem isuk. Warok ataini lan rong rokaat bil asyiyi ing dalem waktu sore. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sholatnya hanya 2. Pagi 2 rakaat, kemudian sore 2 rakaat. Itu sebelum mendapat perintah 5 waktu yang dikenal sampai sekarang. Falamma urija bihi ilas sama. Maka ketika Nabi Muhammad dinaikkan ke langit, barulah umiro bisolawatil khamsi. Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu. Fi Raudhatil Akhbari, penjelasan di dalam kitab Raudhatul Akhbar,
Wa innama furidatis sholatu fi lailatil mi'raji. Hanya saja sholat diwajibkan di dalam malam mi'raj li'annaha afdalul awqat, karena malam mi'raj itu adalah waktu yang lebih utama. Wa asyraful halati, lan leuwih mulyane pirang-pirang tingkah, kondisi keadaan yang paling mulia. Wa azzul munajati, dan munajat yang paling mulia. Maka Allah pilihkan di dalam malam mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat baru diwajibkan. Ini mengartikan bahwa sholat itu sengaja Allah simpan menunggu malam yang agung. Karena sholat itu sifat yang agung. Tidak mungkin kalau biasa disimpan di tempat yang biasa saja. Pasti semuanya itu disesuaikan. Saya ulang lagi. Kunaon sholat ayat dina wengian mi'raj diwajibkeun anak. Padahal Allah menciptakan ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. 12 bulan ini kenapa mesti nunggu malam Rajab, katakan Rajab atau Lailatul Mi'raj? Padahal Allah menciptakan sangat banyak waktu-waktu. Ini karena malam dimi'rajkannya Nabi Muhammad ini adalah malam yang tidak akan dilupakan oleh semua orang. Ini adalah momen. Ini adalah malam yang sangat agung pada waktu itu. Waktu yang paling leuwih utama. Keadaan yang paling leuwih mulia. Munajat yang paling leuwih agung. Pada malam itulah baru Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau misalkan kita punya emas, kita punya perhiasan emas, sudah barang tentu emas itu akan kita simpan di tempat yang baik dan indah. Karena kita berpikiran bahwa emas ini mulia. Sehingga suka diwadahin, wadahnya kadang gambar lope, kadang wadahna anu warna beureum, siga bahan permedani, siga bahan buludru, ditandean ku bunga-bunga. Ini menandakan karena emas ini adalah barang mulia. Pun juga sholat. Menunggu malam mi'raj itu karena malam mi'raj adalah malam yang agung. Dan sholat juga adalah pekerjaan yang agung. Kalau malam mi'raj adalah malam yang mulia, maka sholat pun itu adalah ibadah yang mulia. Maka Allah mencocokkan seperti itu. Ya. Karena orang kalau misalkan pernah dengar hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Was-sholatu ba'dal imani, was-sholatu utawi sholat. Ba'dal imani ing dalam sause iman, iku afdalut ta'ati, leuwih utamane pirang-pirang taat. Wa fit ta'abudi, lan iku tetep ing dalam ibadah. Iku ahsanul hayati, utawi leuwih baguse pirang-pirang tingkah. Wa qurbatun, lan amal kaparek minhu saking Allah. Salat adalah taat yang paling utama setelah iman. Kalau misalkan iman itu ibadah atau ketaatan kita yang paling lebih utama, yang keduanya barulah sholat. Dan di dalam ibadah adalah tingkah yang paling baik. Wa qurbatun, dan amal
untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sebaik-baik amal untuk mendekatkan. Maka sholat ini adalah sebagai tolok ukur manusia. Setelah iman tingkatan pertama, yang kedua disusul oleh sholat. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, sholat ini adalah ibadah yang nanti pertama ditanyakan oleh Allah. Kalau saya pernah bahas keutamaan sholat itu, fardunya saja itu fardu yang paling utama dibandingkan fardu-fardu yang lain. Sunnah di dalam sholat adalah sunnah yang paling lebih utama dibandingkan sunnah-sunnah yang lain. Karena memang bingkai sholat ini adalah bingkai keagungan. Maka sudah barang tentu orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang menuju kemuliaan. Orang yang menuju keagungan. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang mulia. Ibadah sholat adalah ibadah yang agung. Sudah barang tentu orang yang ibadah sholat, karena sholatnya agung dan mulia, orangnya pun dengan segala kekurangannya Allah berikan keagungan dan Allah berikan kemuliaan. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad dulu sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu sholatnya hanya pagi dan sore. Ini jangan diikutin ya. Aya budak bujangan sholatnya padu isuk we jeung sore. Apalagi kalau zaman sekarang, saya pernah dengar, mudah-mudahan salah gitu ya kan. Beda macam-macam sholat zaman sekarang. Aya jalmi anu sholat cukup ngicep, misalkan keur di sawah bobolokot ya. Jalmi di sawah nuju bobolokot, eta padu nyimpen pacul terus sidakep ningali kaluhur bari ngicep, eta geus sholat cenah. Hati-hati, karena sholat itu adalah sholat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau dalam kitab-kitab fikih dibahas bahwa sholat itu ada yang disebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyaraito mahsusatin. Kan begitu. Di dalam kitab kitab fikih dibahas bahwa dalam sholat itu ada aqwalun, ada ucapan-ucapan yang memang harus kita ucapkan. Tidak bisa kita selalu di hati. Ada juga af'alun, pekerjaan-pekerjaan. Karena memang dalam sholat kita ada pose berdiri, ada kemudian ruku, ada juga sujud. Kemudian dalam sholat juga muftatahatun bit takbir, harus diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Tidak serta-merta apa yang kita inginkan saja. Kalau misalkan ada kawan kita yang sholatnya tidak sesuai dengan aturan ini khawatir. Ya, apalagi kalau dengar sholat hanya ngicep saja, ya, atau berkedip saja, itu sholat yang nggak jelas. Ada ucapan memang yang harus diungkapkan. Ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Saya bahkan dulu, ada kawan saya, pernah saya tegur juga. Ada kawan saya, sholat, Allahu Akbar, ya, sidakep. Santos sidakep teh, cicing we. Cicing we gitu. Sanggeus cicing teh, saya habis sholat nanya, ente kenapa? Sholat kok diem begitu? Dia bilang, saya mah sholatnya bacaannya di hati. Oh ini, katanya di sini di hati. Nggak boleh, karena sholat ada yang harus diucapkan.
Di antara sholat yang harus diucapkan adalah pertama, kita harus membaca takbir, ya. Kemudian Al-Fatihah, ungkapkan. Bahkan aturannya bihaisu yasma'u nafsahu, sekira-kira diri kita mendengarkan itu. Jangan terlalu kencang, begitu. Apalagi melebihi suara imam. Kemudian juga tahiyat. Ini kalau dalam kitab fikih disebutnya adalah rukun qauli. Tidak selalu dalam hati. Ada yang memang harus diucapkan. Begitu. Kemudian juga ada pekerjaan, tidak selalu harus berdiri. Ada ruku, ada sujud. Karena dalam ibadah kita, dalam sholat itu adalah mengcombine. Menggabungkan antara hati, lisan, dan pekerjaan. Semuanya chemistry, semuanya menyatu. Menghadap semuanya kepada Allah. Dan kita sendiri tidak pernah tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa kalau sholat kita asal-asalan, hasilnya pun akan asal-asalan. Bahkan sendiri kita akan bilang, sholat asa kurang kumaha. Tapi kadang suatu malam atau kadang kita sedang ibadah merasakan kesempurnaan itu. Merasakan semuanya hadir dalam sholat kita. Sampai akhirnya kita tenang, tidak pernah gelisah apa-apa. Inilah sholat. Makanya kalau zaman sekarang manusia diajak sholat, apalagi kalau misalkan sudah berjamaah, Masya Allah. Ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa sholat diwajibkan pada malam Mi'raj karena menunggu momen yang paling agung. Menunggu momen yang paling mulia. Kondisi yang paling mulia. Munajat yang paling mulia. Sehingga apa yang kita lakukan pun, orang-orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang menggunakan waktu yang paling utama. Kondisi yang terbaik. Munajat yang termulia. Itulah orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian, wa ammal hikmatu lan anapon utawi hikmah. Fi fardiyatiha, di dalam diwajibkannya sholat. Atau dipardukannya sholat. Fali annahu mangka karena satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lama usriya bihi. Ketika Nabi Muhammad diisrokan. Syahada malakutas samawati bi asriha. Nabi Muhammad menyaksikan malaikat-malaikat yang berada di langit. Bi asriha, seluruh malaikat. Wa ibadatu sukaniha, dan melihat, menyaksikan ibadah-ibadah penduduk-penduduk langit. Pastaksaro, maka menghitung banyak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad waktu diisrokan, Nabi Muhammad menyaksikan malaikat-malaikat langit seluruhnya. Ibadah-ibadah penghuninya. Malaikat-malaikat penghuni langit, ibadah-ibadahnya semua disaksikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan pastaksaro alaihi salatu wassalam. Banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Wa gobata zalika li ummatihi. Disitulah Nabi Muhammad keinginan besar ingin diberikan kepada umatnya. Jadi ibarat kita ini kalau pernah jalan-jalan, ya, kalau kita pernah jalan-jalan atau misalkan tur kemana gitu, misalkan kita pernah jalan-jalan ke suatu tempat atau misalkan ke mall atau kemana saja, ketika melihat barang-barang yang baik, ingin sekali dalam hati kita diberikan untuk anak kita, diberikan untuk adik kita, diberikan untuk orang tua kita. Pun sama Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad waktu Isra menyaksikan
malaikat-malaikat di langit, menyaksikan ibadah-ibadah malaikat, Nabi Muhammad ingin sekali diberikan kepada umatnya. Hoyong teuing ibadah eta malaikat teh dipasihkeun ka umat simkuring ya Allah. Itu keinginan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita garis bawahi. Begitu besar keinginan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya. Dulu Nabi Muhammad, sekarang kita sudah lahir, tidak ada tidak pernah seperti di zaman Nabi Muhammad. Tapi kita rasakan sekarang ibadahnya. Bahwa ini yang kita lakukan sekarang, yang dinamakan sholat 5 waktu, itu adalah hasil kasih sayang Nabi Muhammad. Jangan punya pemikiran lain, apalagi beban sholat kita, tekanan sholat kita. Kita nikmati, ini adalah pemberian yang terbaik dari Nabi Muhammad. Semisal ini adalah pemberian orang tua untuk anaknya. Karena tidak pernah memberikan yang tidak baik, semuanya memberikan yang terbaik. Nabi Muhammad pun seperti itu. Wagobato zalik li ummatihi. Ingin sekali ini semua melihat malaikat ibadahnya diberikan kepada umatnya. Fajama'a mangka ngumpulaken sopo Allahu Gusti Allah. Lahu kadue kanjeng Nabi bis sholawatil khamsi ing dalem pirang-pirang salat 5 waktu. Ibadatil malaikati pirang-pirang ibadah malaikat kulliha seluruhnya. Jadi Allah mengumpulkan ibadah-ibadah malaikat di dalam sholat 5 waktu. Li'anna minhum karena satuhune iku setengah saking malaikat. Man utawi malaikat. Huwa kang utawi man iku qaimun wong kang ngadeg. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Man utawi malaikat. Huwa kang utawi man iku raki'un wong kang ruku. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Man utawi wong atau malaikat. Huwa kang utawi man iku sajidun wong kang sujud. Wa hamidun lan wong kang maca tahmid. Wa musabbihun lan wong kang maca tasbih. Ila ghairi zalik. Allah mengumpulkan ibadah-ibadah malaikat yang tadi disaksikan oleh Nabi Muhammad dikumpulkan dalam sholat 5 waktu. Inilah yang menjadi ciri kenapa sholat kita ada berdirinya. Kenapa sholat kita ada ruku'nya. Kenapa sholat kita ada sujudnya. Kenapa harus baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa harus baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini karena ada landasannya. Ada kronologinya. Bukan ibadah biasa-biasa. Ini ibadah yang melihat malaikat ternyata ada malaikat yang pertama Allah ciptakan sampai sekarang itu malaikat masih berdiri. Man huwa qaimun, ada malaikat yang hanya diciptakan untuk berdiri. Ada malaikat yang diciptakan wa huwa raki'un, ada yang sampai sekarang masih ruku saja. Kemudian ada malaikat yang sajidun bersujud saja. Inilah yang dicontohkan, yang disebut bahwa malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini macam-macam. Ada yang berdiri, mual aya istilah parises, mual aya istilah kesemutan, mual aya istilah naon ngadeg-deg, mual aya istilah cangkel. Pokoknya diciptakan sampai ayeuna ngadeg wae. Aya nuruku wae aya. Eta mun urang mun cangkel. Mana hating orang amuran. Imam tilat teuing ieu cenah gitu. Wah, ieu mah imam teh senang geus. Kahayangna teh lamun geus Al-Fatihah waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Kan urang mah hayangna kos kitu. Toha, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Kan hayangna kos kitu urang mah. Bahkan loba jalmi, seueur jalmi
Lamun sholat taraweh nyangan imam nu tereh. Ya. Aya deui waladhdallin amin qaf. Aya deui nun gitu. Hayang tereh. Padahal ibadah itu Allah gabungkan. Ada sisi berdirinya. Karena memang tulang rusuk kita harus berdiri. Lurus. Jangan sampai kita agak dongkok begitu. Kemudian juga harus ada rukuknya. Ini olahraga juga. Biar kita ada otot yang kita tarik supaya punggung kita nanti pada waktunya itu bertahan lama. Ada lagi kita sujud. Bahkan dalam kitab-kitab tauhid, orang yang menghormati manusia sudah nyampe kepada derajat ruku, itu hilang keimanannya. Ya. Hilang keimanannya. Kalau orang kan suka ada. Ini makanya saya kembali dulu ya bahasanya. Ibadah sholat kita ini adalah ibadah yang diambil daripada keadaan-keadaan malaikat. Bentuk-bentuk malaikat. Ibadah-ibadah malaikat bukan sembarangan. Maka kalau manusia yang tidak tahu akan demikian, ini bisa saja dia berdirinya penuh dengan derita. Dia ngomong asal-asalan. Rukukna asa ekti jongklok. Sujudna tarang asa bencar. Ini karena mereka nggak tahu bahwa ini adalah pekerjaan malaikat. Ini adalah ibadah malaikat. Dan ini adalah keadaan yang paling mulia. Insya Allah orang kalau tahu ini, dia akan menikmati bagaimana dia berdiri. Dia akan menikmati bagaimana dia ruku. Dia akan menikmati bagaimana dia sujud. Bahkan dalam kitab tauhid ya tadi saya singgung. Bahwa orang kalau menghormati, suka ada orang yang menghormati manusia sampai dodongkoan. Dalam Islam tidak dianjurkan untuk dodongkoan ke manusia. Komodela mundongkoan geus nyampe ruku, itu geus hilang keimanan seseorang. Apalagi sudah nyampe sujud udah kufur. Makanya dilarang itu. Hanya dongkos sewajarnya untuk menghormati manusia itu harus. Ya. Jadi sholat ini ada berdiri, ada ruku, ada sujud, begitu. Ya. Ini karena melihat mengambil daripada Allah menciptakan malaikat itu, ada malaikat yang berdiri, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud. Maka ketika Allah memberikan dalam ibadah kita ini, dalam sholat ini, yang 5 waktu ini ada berdiri, ada ruku, ada sujudnya, adalah perbuatan-perbuatan malaikat, fa'a'tallahu ta'ala. Fa'a'ta mangka ngawehi sopo Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Ujura ibadati ahli samawati. Allah akan memberikan ing pirang-pirang ganjaran ibadahe ahli langit li ummatihi kadue ummate Kanjeng Nabi. Iza aqamu tatkalane ngadegaken sopo umat Nabi ummatihi as-sholawatil khamsi ing pirang-pirang solat 5 waktu. Ini Allah akan memberikan ujuro ibadati ahli samawat. Pahala atau ganjaran-ganjaran malaikat yang di langit itu akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika umat Nabi Muhammad berdiri melaksanakan sholat 5 waktu. Masya Allah. Ekumaha gede ganjaran anak. Mangkaning malaikat teka hitung. Nunangtung nasabaraha. Anu ruku nasabaraha. Nu sujud nasabaraha. Sadaya ibadah-ibadah eta dipasihkan ke umat Nabi Muhammad lamun daek sholat 5 waktu. Makanya lamun anu keneh copong-copong keneh sholatna. Nu bolong-bolong keneh sholatna geraregep genti ayeuna. Ulah sampai bolong geus sabisa-bisa. Sabisa-bisa. Ulah nungguan sempurna. Iraha urang nungguan sempurna. Keun wae da Allah ge maha bijaksana. Setiap manusia ada kekurangan. Jadi begitu besar pahala orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Allah berikan
pahala atau ganjaran malaikat-malaikat yang di langit untuk umat Nabi Muhammad yang sholat 5 waktu. Karena dia umat Nabi Muhammad telah mengikuti jejak para malaikat. Maka pantas kalau orang yang sholat itu akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya. Karena kalau kata Allah, ista'inu bisobri wassolat. Oh itu kan kata Allah, kalian segera minta tolong. Bisobri dengan kesabaran. Wassolati dengan sholat. Karena sholat ini adalah tempat sebaik-baik tempat untuk munajat kepada Allah. Belum lagi nanti bantuan-bantuan dari malaikat. Semua pahala ibadahnya malaikat dikasihkan kepada orang tersebut. Makanya kalau lihat pahala seperti ini, kita akan benar-benar kangen hayang guat subuh alamun ge sholat isya mah. Hayang guat sholat subuh, hayang guat lohor, hayang guat asar ek sholat. Eta janten nu pertama kunaon aya ngadeg, aya ruku, aya sujud karena ningali nyontoan bahwa malaikat itu aya anu ngadeg, aya nu ruku, oge anu sujud. Kemudian hikmah kunaon geuning salatna aya nu 2 rakaat, aya nu 3 rakaat, 4 rakaat. Wa ammal hikmatu lan anapon utawi hikmah fi anna ja'alaha Allahu masnan wa sulasan wa ruba'a. Hikmah Allah ngajadikeun salat anu 2 rakaat, anu 3 rakaat, anu 4 rakaat. Fali annahu karna satuhune Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku syahada nyakseni sopo Kanjeng Nabi haya kilal malaikati ing pirang-pirang bentuk malaikat. Tilka ay lailatal mi'raj, itu pada malam mi'raj. Uli ajnihatin, pirang-pirang kang anduweni suwiwi. Ari suwi teh jangjang, ari jangjang teh sayap. Masnan 2-2, wasulasa 3-3, waruba'a 4-4. Jadi hikmah bahwa Allah menjadikan sholat kita ini ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat karena waktu Nabi Muhammad Mi'raj menyaksikan keadaan atau bentuk-bentuk malaikat itu, ada malaikat yang mempunyai sayapnya 2-2, kanan 2, kiri 2. Ada yang sulasa, ada yang 3-3, kanan 3, kiri 3. Ada yang 4-4 sesuai tingkatannya. Fajama'a mangka ngumpulaken sopo Allahu Allah. Zalika ing mengkono-mengkono hayakil bisuwari anwaris sholati ingda uruji malaikatil a'mali bi arwahil ibadat. Maka Allah mengumpulkan di dalam bentuk-bentuk cahaya sholat ketika mi'rajnya malaikat al-a'mali ingda i'raji malaikatil a'mal, ketika naiknya malaikat yang mengamalkan itu bi arwahil ibadati dengan apa? Arwah ibadah-ibadah. Artinya begini, bahwa malaikat yang mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap ini adalah bentuk malaikat yang Allah nanti dijadikan cahaya. Jadi manusia yang sholat 2 rakaat, sayap malaikat itulah yang akan menjadi cahaya. Yang 3 semuanya, sayap malaikat akan menjadi cahayanya di dalam macam-macam ibadah kita. Karena ibadah manusia atau umat Nabi Muhammad mencontoh di dalam bentuk-bentuk cahayanya malaikat. Jadi
Kalau orang bilang suka ada yang menggambarkan melukis malaikat bersayap. Suka ada kan anak muda zaman sekarang. Malaikat bersayap katanya. Ya, malaikat cuman tidak bersayap. Atau misalkan peri, sudah digambarkan ku peri. Pakai tongkat letik gitu. Ya. Jadi zaman sekarang suka ada malaikat yang berbentuk wanita. Jangan. Itu peri. Peri itu bukan malaikat ya. Itu mah peri aja ngeskeun wae kumaha basana eta mah gitu. Karena malaikat nggak ada yang perempuan. Ya. Malaikat ini nggak ada yang perempuan. Semuanya berbentuk laki-laki. Jadi kalau peri itu misalkan Mimi Peri gitu kan, suka ada Mimi Peri. Umumnya peri malaikat seneng putih. Di teh putih yang gandolna gitu kan, model Mimi Peri. Aya putih, aya hayam di luhur depan. Ya. Itu maunya peri malaikat seneng putih jeung lauk asin. Itu mungkin lah. Kurang selera mungkin malaikat nage. Ya. Malaikat itu berendahan berarti. Jadi malaikat itu sayapnya itu berbentuk cahaya. Sholat kita pun yang 2 rakaat ini akan menjadi cahaya. Yang 3 rakaat semuanya akan menjadi cahaya. Kemudian yang 4 rakaat pun sama akan menjadi cahaya. Karena sayap malaikat ini berbentuk cahaya. Begitu. Maka kama waroda zalika bal takhlukul malaikah bal tukhlakul malaikah minal a'malis sholihah. Bahkan ada yang sebuah riwayat yang mengatakan bahwa malaikat ini diciptakan daripada amal soleh. Ya. Malaikat ini diciptakan daripada amal soleh. Makanya bentuknya cahaya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran bahwa uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Begitu. Allah menjadikan sayap-sayap malaikat itu 3 tingkatan. Ya. Malaikat ini sayapnya 3 tingkatan. Allah menjadikan itu sayapnya yang nanti akan terbang kepada Allah. Jadi kalau orang yang sholat 5 waktu karena sudah mencontoh malaikat, nanti ini manusia rohnya ini akan terbang kepada Allah menggunakan sayap malaikat itu. Karena sudah mencocokkan kepada sayap-sayap malaikat. Tujuannya apa? Kalau orang yang sholat naik kepada Allah, liyastagfiru ilaih, supaya memintakan ampunan untuk orang itu. Jadi banyak penjelasan mengenai sayap malaikat ini. Yang pertama, bahwa sholat kita yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, yang 4 rakaat ini adalah nanti akan menjadi sebuah cahaya, penerang dalam kuburan kita, penerang dalam kehidupan kita. Kemudian juga ada yang bilang bahwa malaikat ini diciptakan daripada amal-amal soleh. Ada lagi yang mengatakan penjelasannya bahwa orang yang sholat dia nanti akan terbang menggunakan sayap malaikat. Tujuannya adalah supaya diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir ada lagi bahwa orang ketika sholat nanti malaikat akan terbang kepada Allah untuk memintakan ampunan orang tersebut. Begitu besar pahala orang yang sholat. Sampai makhluk Allah yang paling mulia malaikat mendoakan kita. Alangkah ruginya kalau kita masih menyia-nyiakan sholat kita. Ngenteng-ngenteng sholat kita. Ya, jangan sampai kita sholat menunda-nunda. Sesegera mungkin. Karena sholat ini adalah cara yang paling mudah. Ibadah yang paling murah. Dan ibadah yang tidak memerlukan waktu yang nanti. Nanti kita akan sholat. Secepatnya akan sholat. Tidak perlu biaya mahal seperti ibadah haji. Tidak perlu menunggu waktu seperti bulan Ramadan. Ini sholat sesegera mungkin harus kita lakukan. Demi menerangi hidup kita. Nanti sudah wafat, sudah meninggal, akan menerangi kuburan kita. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan selama ini, Allah jadikan cahaya dalam kehidupan kita.
Allah jadikan cahaya dalam kuburan kita. Bahkan saya katakan sama kawan-kawan saya, sholat ini ya, sholat ini walaupun macam-macam, insya Allah Allah maha bijaksana. Beda-beda gitu kan. Ayah nurada gaya sholat depan. Kayak teman saya. Kalau Allahu Akbar teh jika hormat. Allahu Akbar. Ayah nu kos gitu. Ya. Ayah nu ada bekah misalkan. Kajen. Nu penting mah sholat. Gitu. Ulah sing serikeun. Matak cek urang ge lamun beda jeung batur ulah ngambek. Karena di tukang pasien yang serikeun. Gitu. Itu. Kan gitu. Ya. Jadi dalam ibadah kita ini ya, ibadah kita ini hal-hal yang seperti itu tidak semestinya untuk kita perdebatkan. Asal kalau misalkan kita agak beda, jangan ngambekan aja gitu aja. Ya. Bising anu ngomongan ulah ngambekan. Bising anu yang serikeun ulah ngambek. Karena kita sudah beda jeung batur. Batur salat misalkan kos gitu urang rada beda. Geus itulah dalam dunia kita. Perbedaan-perbedaan itu memang ada. Ya. Perbedaan itu memang ada. Cuman tingkatannya kadang kita diajarkan bagaimana untuk menerima yang lebih baik. Karena beda-beda ulama, beda-beda pendapatnya. Ada orang yang kalau dalam kitab fikih jarak kaki dengan kaki ketika berdiri itu 1 jengkal. Ada lagi yang harus rada ngajegang biar apa? Biar tidak dimasuki setan. Sampai sok aya anu sukuna ngabebereg suku batur. Tambah lebar, mungkin malah tambah ngadengkak. Aya nu kos gitu. Aya nu cuman jarak kaki dengan kaki cuman sejengkal. Jangan terlalu lebar. Itulah. Jadi silahkanlah. Saya nanti juga ada pembahasan ke depannya bagaimana sholat yang kayak orang sholat. Allahu Akbar kan begitu. Ada kawan saya yang begini, siga hormat gitu kan. Jadi gagah meureun cek main nama. Ya. Inilah bahwa sholat itu ngadegnya itu benar-benar. Karena kalau masalah ngangkat tangan itu hanya sunat hayat. Sunat hayat itu aksesoris sholat. Sholat itu biar kelihatan indah kalau misalkan kita angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau. Kos kieu wae ayeuna. Cik baheula Mang Opik. Jadi pemimpin upacara. Hormat, gak, misalkan gitu Lin. Ya, lamun upacara poe Senin teh. Leungeunna teh ka handap wae. Cicing. Leungeunna teh di handap wae. Terus kudu nanyakeun. Opik, kamu kenapa? Kok bilang hormat kamu tangannya nggak diangkat? Saya di hati, Pak. Saya di hati gitu. Nggak bisa. Karena harus diungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan. Suci dalam perkataan dan perbuatan. Kan begitu. Ya kan? Harus diangkat. Walaupun memang hati nyata. Harus diangkat begini. Ini yang namanya sunat hayat. Kalaupun tidak diangkat juga tidak mengapa. Cuman sae katingalna. Kos urang ngehormat bendera. Nya kudu lah. Ini adalah sebagai apa? Perwujudan cinta kita kepada tanah air. Bukan masalah hati saja. Nanti yang lebih fatal, misalkan ada seorang remaja yang mendekati seorang wanita, kemudian dia hanya bilang, "Neng, cicing we. Naonnya a?" Misalkan, pada nunjuk we hati gitu. Ya. Iya bisa ngaku dia bahwa cinta yang sedalam-dalamnya. Oh kan begitu. Belahlah dadaku kan begitu. Tapi harus diungkapkan. Makanya dalam sholat ada aqwalun. Ada ungkapan-ungkapan yang harus diungkapkan. Tidak bisa hanya hati saja. Dan harus dikerjakan. Ada pengorbanan. Jadi sholat itu ada hatinya yaitu niat. Kemudian ada ucapannya yaitu memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ada yang dikerjakan, ada yang berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Tidak hanya mengandalkan hati. Walaupun memang hati adalah segala-galanya. Pusat segala kehidupan kita. Tapi tidak bisa untuk kali ini.
Bahwa sholat adalah menggabungkan semua hati, ucapan, perkataan, perbuatan semuanya harus bekerja untuk Allah. Semisal kita juga di dunia tidak bisa hanya menggunakan hati. Kita cinta kepada wanita tidak bisa hanya menggunakan hati kita. Harus ada pengorbanan dengan pekerjaan kita. Aa, neng jemput, enggak. Oh, kan begitu. Aa, hujan, wios. Oh. Aa, bensina, ayak. Oh, kan begitu. Tanggap semuanya. Sama dengan Allah juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangga ya Allah, abdi angkat ayeuna. Lain engke, tak eta. Pacar kita dulu akan marah sama kita kalau misalnya kan bilang, "Aa, neng jemput." Kayaknya sejam deui cenah. Ambek lah. Terus neng kena ojek wae, kan gitu. Inilah bahwa Allah pun mungkin akan kurang suka kepada kita yang suka menunda-nunda sholat kita. Sama dengan dulu kenalan perempuan kita. Kalau misalkan, hujan, wios. Ayas hujan, ayak. Padahal itu boga. Jangan heula kata tangga nginjil. Bensin, ayak. Oh, mun hujan, tiris tuh, haneut. Semua akan dia. Coba kalau misalkan ini kita amalkan dalam sholat kita. Mengopik, hujan, wios, mereka masjid, abdi mah. Oh. Mengopik, hujan, wios. Tiris tuh, haneut, ya Allah. Kalau gitu. Sandayan balik ngahod-hod gitu. Ini Allah akan suka dan tertawa. Ridho atas perbuatan manusia yang berkorban. Ucapannya, perkataannya, perbuatannya. Demi Allah. Untuk Allah semata. Inilah bahwa saya ulang lagi. Bahwa dulu Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu sholatnya hanya pagi dan sore. Setelah sholat 5 waktu. Ada wajib apa? Inilah lihat malaikat ada yang misalkan berdiri, ada yang ruku, ada sujud. Sampai diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang yang ruku, malaikat yang sujud, malaikat yang berdiri, pahalanya akan diberikan kepada orang yang sholat. Kemudian juga ada yang malaikat yang mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Semuanya pahalanya akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kurang apa Nabi Muhammad kepada kita? Islam begitu sempurna untuk kita. Kalau misalkan kita kurang, mungkin karena hati kita kurang pemahaman. Kalau misalkan kita punya beban dengan sholat kita, mungkin kita kurangnya wawasan terhadap agama. Padahal Islam ini demi menyelamatkan manusia ada yang disebut sholat itu. Karena kalau Ramadan kita masih menunggu berapa bulan. Kalau naik haji kita masih menunggu dengan tabungan kita. Tapi sholat adalah ibadah yang segera mungkin harus kita persiapkan dari sekarang. Begitu. Jadi kawan-kawan yang berbahagia pada malam hari ini, inilah rahasia-rahasia kenapa sholat kita seperti itu. Jadi bukan ibadah biasa-biasa. Ini adalah ibadah malaikat. Begitu. Kita lanjutkan. Waruwiya dan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali ini adalah sahabat yang masuk Islam dari golongan kanak-kanak, anak kecil. Kemudian dia menikah kepada putrinya Rasulullah, yaitu Siti Fatimah. Sahabat Ali ini dipuji oleh Rasulullah karena sahabat Ali ini disebutnya sama Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi Muhammad, saya ini adalah kotaknya ilmu, peradabannya ilmu. Ilmu apa aja saya ada. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Ini adalah sanjungan Nabi Muhammad terhadap sahabat Ali. Saya punya cerita. Sahabat Ali ini ya terkenal. Kalau misalkan kita pernah dengar, sahabat Umar ini mungkin yang gagah perkasa. Kan begitu. Ahli perang. Sahabat Umar ini, sahabat Umar dulu. Sahabat Umar ini tubuhnya sudah penuh dengan bekas-bekas apa? Pedang. Jadi dina perutna, dina punggungna penuh dengan bekas-bekas. Itu sayatan pedang. Hasil daripada peperangan. Bahkan sahabat Umar sangat ingin
meminta kepada Allah untuk mati syahid dalam peperangan. Tapi Allah tidak pernah mengabulkan. Yang pernah saya ceritakan, sahabat Umar, sahabat Umar pernah terkena panah, sampai panah ini menancap, ketika mau dicabut sangat kesakitan. Ini orang yang gagah perkasa saja, ketika dicabut panahnya kesakitan. Sampai dibawa ke dokter Asep, ya. Dokter Andri angkat tangan. Kalau dibawa ke Ciugur tidak ikut. Jadi kegauran di jalan, ya, gitu. Diopnamo embungan pokoknya. Iya lamun diurang gitu kan, lamun diurang. Karena dari mana baheula macan aya dokter Asep, gitu. Sampai akhirnya apa? Kata sahabat Umar begini, ka dokterna nyarios kieu. Engke cabutna ieu panah, cabutna engke lamun ke salat. Sampai akhirnya dicabut ke salat. Teu gagauran teu naon. Henteu teu ih. Pokoknya langsung cabut. Ieu nikmatna orang kalau sudah salat lupa segala-galanya. Sahabat Umar dicabut panah itu setengah rasa kenana. Ia saking nikmatnya bertemu atau munajat kepada Allah. Kan orang masa balik. Ali ke sholatnya segala karasa. Liu ujung-ujung liur jangar kan ke sholatnya. Ujung-ujung kawan. Suku langsung wah sisireun. Tuur ting sarada petak-petokan gitu. Urang mah ke sholatnya segala karasa. Masya Allah. Sok eraku diri kuring ge sebenarnya. Jadi kalau dalam khazanah Islam, sahabat Umar terkenal dengan apa? Ahli perang. Tapi ternyata untuk urusan duel ini sahabat Ali yang paling mumpuni. Yang pernah dijagokan itu adalah sahabat Ali. Ahli duel gitu. 1 lawan 1 gitu. Gitu. 1 lawan 1 sampai suatu ketika pada masa peperangan itu ada yang disebut si marhab. Marhab ini adalah orang kafir, pentolan, atau misalkan di urang panglima lah gitu, lamun di urang, lamun jegerna lah gitu. Jegerna orang kafir, ngaranna si marhab. Lamun tanding didinya tempat lapangan eta can pernah eleh. Namina si marhab orang kafir. Saha wae nu tanding yang saya tak can pernah eleh. Pokoknya ngaranna si marhab. Hiji waktu si marhab nangtang ka Rasulullah. Itu bari mawa giro set kan gitu. Panglima ngaranna ge ari keur tawuran geus kumaha sih gitu kan. Di Pramuka atau di mana misalkan. Kopet baheula mah zaman kopet. Cadas kan gitu, cadas gitu. 73 kan gitu kan. Gitu. Doski kan gitu kan, sebutanana. Sampai hiji waktu si marhab nangtang ke Rasulullah. Rasulullah, sok keluarkan jagoan didinya, cenah gitu. Umar ngaran lagi atuh geus gagah. Kuring we cekan Umar teh. Ya heula cicing diuk. Kuring we cicing cenah gitu. Maksa cenah cicing. Gero si Ali cenah gitu. Li, ka Li cenah gitu. Tuh aya cenah. Ka mana? Nuju jadi panon cenah gitu. Nuju jadi panon cenah gitu. Ya Allah. Nah eta na jadi panon itu na kebul cenah. Meuli insto boh rohto cenah. Meuli insto boh rohto atuh cenah gitu. Da baheula macan aya insto can aya rohto. Kadi sok kadi cenah. Kunaon ieu na? Ieu teu tinggal cenah gitu. Belekan wae. Ditiup ku Nabi Muhammad waras seketika. Ditiup ku Nabi Muhammad waras seketika. Cek Nabi Muhammad, li tuh ayeuna nang tang anjeun. Lawan kali itu cenah gitu. Langsung mau pedang. Set, kira. Tungguan aing kadinya goblok cenah. Datang ke si marhab. Nama marhab zaman-zaman kafir gitu. Cek Ali langsung campu di tengah lapangan duaan. Dina tanah anu begitu ngebul kos gitu sampai geus bener-bener teka tingali eta jalma duaan ujung-ujungna hulu si marhab aya dina ujung pedang sahabat Ali. Ternyata nu ahli duel teh sahabat Ali. Lamun ahli perang boleh lah misalkan Umar bin Khattab. Tapi ahli duel itu sahabat Ali. Ya. Jadi ulah contohan kata tawur mahnya. Ulah dipakai tawuran loh, ya mah hanya cerita. Saya nggak menganjurkan untuk ini.
Ya, bising gitu. Tawuran nggak boleh, nggak ada dalam Islam tawuran itu. Itu hanya pekerjaan orang-orang yang nggak ada kerjaan saja, ya begitu. Kita lanjutkan bahwa sahabat Ali ini adalah menantu Rasulullah, gitu. Terus sahabat Ali ini terkenal dengan kezuhudannya, bager. Sahabat Ali teh pang bager-bager. Hiji waktu Siti Fatimah istri Rasulullah. Siti Fatimah istri Rasulullah teh lamun di urang mah teu gaduh beas. Cek Siti Fatimah teh, "Aa, ieu neneng teu gaduh beas," misalkan. Jika tuneangan beas gitu. Sahabat Ali damel, santos damel menang artos, dipeserkeun kana beas, santosna dipeserkeun kana beas, di tengah jalan ayeuna nuhunkeun. Pasihan, pasihan gitu. Eta aya jalma nuhunkeun beas, dipasihkeun sadayana. Kaimah teh atuh tangan kosong deui wae. Eta ku bager-bageurna sahabat Ali bahwa kebiasaan adat orang-orang yang baik, dia tidak pernah mendahulukan diri sendiri. Dia mendahulukan orang lain. Sahabat Ali justru rubiahna diimah nanyakeun di jalan anu minta dibikeun kabeh, duka mun dibikeun setengah mah wajar meureun. Imah kabeh. Teu kau kurang lamun di dunia kos kieu. Meureun digoblok-goblok ku rubiah. Teu eling cenah, ot bikin kabeh cenah. Pan kitu meureun urangnya. Tapi beda. Inilah kalau kita seperti itu berarti kita masih biasa-biasa amatir. Tapi sahabat Ali kasihin semua, nggak apa-apa. Tapi kahade ulah dicontoh, moal kuat sorangan mah. Buka duit gajihan kabeh dibikeun, mangga cenah kanggo ieu cenah. Engke rubiah hek kendar naon? Bisa-bisa bantal aya di lawang. Bobona di lawang wae tah cenah gitu. Kan bisa kos gitu. Mata beda tingkatanana. Yang disebut gini, kalau dalam bahasa kitab mah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Lamun bagi-bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut jelek, tapi tidak mah disebutnya baik. Karena beda tingkatan. Kita lanjutkan. Saya nggak bahas sahabat Ali dulu ya. Kita lanjutkan. An Aliin saking sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala. Bainama ing dalam siji waktu an nabiyyu utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jalasa lungguh sapa kanjeng Nabi ma'al muhajirina sumertane kaum muhajirin wal ansori lan kaum ansor iz aqbala ujug-ujug dongkap menghadap sopo jamaatun golongan minal Yahudi saking Yahudi. Faqalu mangka ngucap sopo Yahudi, ya Muhammadu, he Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tahunna Allah li Musa lam yu'tiha illa nabiyan mursalan au malakan muqarraban. Cek Yahudi kieu. Jadi Nabi Muhammad nuju calik sareng kaum muhajirin. Nabi Muhammad nuju calik sareng kaum ansor. Ujug-ujug aya golongan Yahudi dongkapkan Nabi Muhammad nyariosna, he Muhammad, kami nuhunkeun ka anjeun kalimat-kalimat anu entos pernah dipasihkeun ka Nabi Musa. Terus teu dipasihkeun kecuali ka nabi anu diutus atau malaikat anu disebut malaikat muqarrabin. Karena pami urang ningali cerita waktos Nabi Musa, waktos Nabi Muhammad kenging perintah ti Allah kedah salat. Waktu di langit pernah diperintahkan salat 50 waktu. Sebelum 5 waktu anu komente saja Nabi Musa. Ya karena Nabi Musa oke. Komen Nabi Musa. Nabi Muhammad kahade. Mual kuat sorangan mah. 50 waktu gitu. Geramen tadi kekurangan deui cenah gitu. Cek Nabi Musa. Ini karena kalimat-kalimat bahwa Nabi Musa pun pernah tahu. Ya. Ini hanya Nabi Musa kemudian Nabi Muhammad.
kaum Yahudi nuhunkeun. Sampai akhirnya kan 5 waktu. Sampai cek kaum Yahudi nuhunkeun naon kalimatna. Sok geura naoskeun cenah Muhammad teh. Ya Muhammad, ya Muhammadu an akhbirna an hadhihi sholawatil khamsi. Sok pangajelaskeun ka kami tentang salat-salat 5 waktu nu ieu anu diwajibkeun ka umat anjeun nya naon salat teh cenah gitu. Jadi jalmi-jalmi Yahudi teh punya kepanasaran yang lebih. Inilah bentuk bahwa agama Islam ini agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Jadi kalau saya bahas, saya tidak ada istilah sara. Ini kalau hanya saya sama orang Islam bilang, kenapa agama Islam sempurna? Karena agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sudah dicontohkan di sini bukti bahwa ketika Nabi Muhammad mewajibkan sholat 5 waktu, orang-orang Yahudi ini minta sama Nabi Muhammad untuk dijelaskan bagaimana sholat 5 waktu ini. Inilah bukti otentik bahwa orang Yahudi belum tahu apa itu yang disebut sholat. Tapi orang Islam, dia tahu apa itu sholat. Sehingga orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Terus kata Nabi Muhammad gini. Amma sholatuz zuhri. Anapun utawi sholat duhur. Iku iza zalat tetkalane lingsir opo asyamsu sarangenge bainnahu makanya kan samsu itu sarangengenya kalau mau nanya samsu di orang sedin cuncu samsu engges ya aya Ahmad panggilan nama Ahmad Ahmad aja kenapa cik ya gitu opo asyamsu encu lain encu samsu engges gitu. Fa'innahu mangka satuhune kalakuan iku yusabbihu maca tasbih opo kullu syai'in saban-saban suwiji li rabbina kadue pangeran isun sadaya. Saur Nabi Muhammad kieu. Anapun ari salat lamun hoyong terang sok dibejakeun ku kami. Naon ari salat 5 waktu sok regepkeun cenah ka umat Yahudi teh. Anapun ari salat lohor cek Sunda nama cek bahasa orang bahasa Arab nama duhur cek urang di bahasa bedug salat bedug cenah gitu cekot baheula mah salat lohor atau zuhur gitu tah nalika lingsirna panon poe teh yusabbihu kullu syai'in li rabbina sakur perkara setiap sesuatu sadayana maca tasbih ka Allah. Matak lamun urang eker jalan-jalan ulah sok rarajinan metik. Ada kan urang keur leumpang teh sok metik naon misalkan metik daun, metik naon atau tangkal cau atau di babet cari ku urang itu. Sok aya pan ada jalan cari ku urang teh gitu. Nu dusun nu jahil gitu. Ulah. Enggak boleh itu. Karena tanaman-tanaman itu semua yang diciptakan oleh Allah nanti pada duhur dia akan bertasbih kepada Allah. Lamun urang ayeuna misalkan nyabutan apa misalkan sok aya pan nyambutan lamun kurang kelewat gitu ya. Ulah. Kamu nyambutannya awe batur mah ulah. Jadi ulah iyalah bahwa setiap sesuatu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi lamun urang nyabut eta daun atau naon itu sami sareng urang mutuskeun tasbihna. Wa amma sholatul asri anapun utawi sholat asar fa innaha mangka satuhune sholat asar iku as-sa'atu mangsa allati akala kang mangan ari mangan teh cek Sunda nama mam cek bahasa orang nama madiang maem gitu kan cek Jawa nama allati akala kang mangan sopo Adamu Nabi Adam fiha ing dalam sa'ah minas sajaroti saking uwit. Jadi sholat asar teh waktu Nabi Adam barang tuang eta tetangkalan eta. Matak lamun jalma sholat asar sok linglung. Sok sorangan lamun ayeuna sare. Hudang jam 5
Sing horeng jam 5 asar sugante jam 5 subuh. Saya pernah ngalamin itu. Ya. Saya pernah ngalamin itu. Ngalaman bahwa sholat asar teh bikin linglung. Kadang ari sare sholat asar teh itu disebut setan teh tambah seueur. Ngambekna gampang pisan. Lamun jalmi sare dina waktu sholat asar, misalkan lain waktu asar, pokoknya dina waktu asar we gitu, misalkan gugah jam 5:30, gugah jam 5, biasana linglung. Ngambek kana keluar, ngambek we. Hayang we ngambek. Komun deungeuna. Wah, geus tambah ngambek. Jadi linglung we linglung. Bahkan cenana kitab lamun anjeun hoyong nyobian gelo kulem dina waktu asar 40 dinten dijamin. Henteu gelo beja ka kuring. Itu. Jadi nah kitab aya bahasana lamun jalmi biasa salat asar waktu asar kulem dina waktu asar itu dijamin gila. 40 poe we sok cobian enggak? Sok cobian. Ke lamun geus gelo moal waras deui. Kan karunya, moalnya ek sare deui. Ek sare deui 40 poe deui warasna. Moal. Gitu 40 poe sare gelo terus 40 di sare waras deui moal. Gitu. Jadi geus we eta mah. Lewat gitu we. Ya, gitu. Jadi linglung. Makanya Nabi Adam teh sanes ku linglungna. Jadi ieu teh sengaja setan kudu meujih ngagoda. Wa amma sholatul maghribi anapun utawi sholat maghrib iku fa innaha mangka satuhune sholat maghrib iku as-sa'atu mangsa allati taba kang narima tobat sopo Allahu Gusti Allah fiha ing dalam sa'ata ala Adama ing atasen Nabi Adam. Anapun adi sholat maghrib nyata mangsa atanapi waktu Allah nampi tobatna Nabi Adam. Jadi lamun orang mengibaratkan diri orang mah, orang lamun sholat maghrib teh ibaratna orang tobat setelah beberapa waktu ke belakang itu, dari mulai bangun tidur sampai maghrib kita banyak durhaka kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan pada maghrib itulah kesempatan untuk bertobat kepada kita. Untuk bertobat kepada Allah. Begitu. Jadi sholat maghrib ini adalah sholatnya Nabi Adam waktu diterima tobatnya oleh Allah. Sama dengan kita. Sholat maghrib kita adalah sholat taubatnya kita setelah sekian waktu ke belakang kita khilaf atau berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Makanya ada yang disebut sholat awabin. Sholat sunnah awabin. Nanti setelah sholat maghrib ada sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat sunnah awabin. Artinya awab itu orang yang kembali kepada Allah. Anjurkan, diharuskanlah kita setelah sholat maghrib jangan dulu langsung kojengkang kabur. Ya, cicing heula, zikir heula, geus zikir karek sholat sunnah. Sholat sunnah naon? Sholat sunnah awabin. Ari sholat sunnah awin sholat naon? Sholat jalmi anu kembali kepada Allah atau Nabi taubat kepada Allah. Ini yang pernah dialami Nabi Adam. Wa amma sholatul atamati anapun utawi sholat isya. Atamah disebutna. Fa innaha as-sholatu eta teh sholat allati sholahal mursalun anu mana para rasul sholat dina malam eta. Jadi sholat isya keur memujihna tunduh orang yang mendekatkan diri kepada Allah inilah waktunya. Wa amma sholatul fajri anapun utawi sholat fajar atau nabi sholat subuh fa inna syamsa iza tola'at tatlu'u baina qarnai syaiton. Karena ari matahari nalika keluar itu keluar natina 2 tanduk setan. Nalika sujudna eta kana matahari kullu kafirin jalmi-jalmi kafir. Gitu. Jadi Nabi Muhammad kadongkapan kaum Yahudi naroskeun tentang sholat. Tah dibejakeun, dibejer biaskeun ku Nabi Muhammad. Oh, lamun sholat duhur teh sholat di mana sadaya ciptaan Allah nuju maca tasbih ka Allah. Lamun sholat asar nalika Nabi Adam barang tuang tina tatangkalan eta. Kemudian sholat maghrib nalika Allah nampi tobatna Nabi Adam. Kalau misalkan sholat isya itu adalah ibadahnya para rasul. Kemudian sholat subuh
adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai keluar dari tanduk setan. Artinya selama keseharian sampai malam lagi senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang berbahagia, ini malam hari ini alhamdulillah kita mengisi waktu-waktu kita dengan cara seperti ini. Ini adalah ibadah, insya Allah. Ini adalah cara-cara para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita akui, saya sholat itu hanya sedikit, puasa kita hanya sedikit. Cara inilah yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan jadi amal ke depannya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya soleh-soleha, menjadi ahli ilmu yang melestarikan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang untuk kita semuanya. Dimurahkan rezekinya, semuanya hajat kita Allah kabulkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam pembahasan ini saya kadang kurang cocok, tapi ini semata-mata saya ngaji ini bukan ngaji lah katakan, ini adalah berbagi bagaimana Islam ini begitu luas untuk kita. Ibadah tidak ada tandingannya dalam agama Islam. Semuanya adalah ibadah malaikat. Semuanya adalah untuk kita semuanya. Dari Allah, kemudian ke malaikat, Nabi Muhammad sampai kita ini. Ya. Itu saja, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.